Agendanya seperti apa nih Bang? Agenda kami datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus asusila pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Pak Junto pasal 45 ayat 1 terkait dengan asusila, ancamannya 6 tahun penjara. Dan yang kami laporkan adalah Nindya Artika Putri bin Diko Handono. ya. Bisa dijelaskan siapa Nindya Artika? Ya, dia ini pelaku dan juga pembuat video masturbasi dirinya sendiri yang dikirimkan ke anak saya. Jadi tidak ada video dia dengan anak saya, bukan. Jadi kemudian dia juga membuat video dengan menggunakan seragam Binus Serpong, dia sekolah di Binus Serpong, dengan tidak menggunakan pakaian dalam. Yang saat ini juga di DO dari sekolahnya dan itu diposting di TikTok, disebar ke khalayak umum. Baik, tambahan, jadi Nindya ini adalah mantan pacar daripada anak dari Bu Yuyun. Jadi semasa masih pacaran, Nindya yang kita laporkan hari ini, dia membuat video porno dirinya sendiri. Dia buat video tersebut, setelah itu dia mengirim tanpa diminta kepada anaknya daripada Bu Yuyun video tersebut. Lalu tidak hanya kepada anak Bu Yuyun, dia juga mengupload video porno itu ke akun TikTok. Nah, sementara TikTok ini walaupun pribadi itu bisa diakses oleh orang lain, jadi orang lain bisa melihat, sehingga video porno tersebut yang diupload ke TikTok itu tersebar luas. Nah, karena perbuatannya sendiri. Nah, yang mirisnya anak Ibu Yuyun menjadi korban daripada tuduhan fitnah. Jadi difitnah, dituduh menyebar bahwa anak Bu Yuyun itu menyebarkan video tersebut. Padahal yang menyebarkan dia sendiri dan orang lain, ada pelaku dua lagi. Nah, ini yang menjadi keberatan berat bagi kami untuk yang diperlakukan terhadap anak dan Bu Yuyun. Mungkin bukti apa aja Bang yang dilaporkan tadi kita? Foto-foto juga video yang dibuat, video asusila yang dibuat oleh dia, badan bugil, kemudian foto masturbasi menggunakan botol. Ya. Kalau dari Kayu sendiri sudah kenal sosok Turin ini dari kapan? Nggak tahu, saya belum pernah kenal. Belum dikenalin juga sama waktu pacaran juga belum dikenalin. Karena itu kan pacarnya LDR. Oh. Jadi selama pacaran 2 tahun tuh hanya 3 kali ketemu. Bang, sekarang kan udah diputus ya? Sudah Diputus. Sekarang posisi Hari sendiri ditahan kah atau? enggak, karena itu kan percobaan. Anak kan, jadi undang-undang perlindungan anak itu tidak boleh di bawah umur, itu tidak boleh ditahan. Bang, pada akhirnya sampai di titik ini kan bisa dibilang ini kasusnya sudah memang cukup lama ya. Dan sampai di titik ini apa sih Bang yang memotivasi Abang juga mendampingi Mbak Yuyun sendiri untuk kasus ini Bang? Iya, yang memotivasi saya adalah saya melihat di sini ada ketidakadilan di dalam perkaranya Mbak Yuyun ini. Kenapa? Itu pada saat orang tua daripada si Nindi ini melapor, harusnya kan pertama ada 2 alat bukti yang cukup. Kemudian ada proses sesuai dengan KUHP 184 itu, ada panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3. Ketiga nggak datang baru dijemput paksa. Ini tanpa melalui proses itu, langsung datang main tangkap, bawa ke Polres Suta. Kemudian di sana baru barang bukti handphone anaknya ditahan, lalu di situ baru disuruh tanda tangan surat-surat dan sebagainya. Ini unprosedural. Dan saya lihat waktu di sidang, saya baca dari putusan ya, saya karena baru terima kuasa saat dikasasi. Jadi saya baca putusannya itu ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Bahkan dikatakan juga oleh Mbak Yuyun sendiri bahwa saksi mahkota sendiri tidak dihadirkan dalam persidangan. Ini dia kan pembuat, terus penyebar. Kok dia nggak dihadirkan di dalam persidangan? Ini lucu. Terus kemudian mau dibuka foto-foto, videonya dan sebagainya di persidangan juga tidak dikasih kesempatan. Saya nggak dikasih kesempatan. Video-video ini yang saya ingin menunjukkan gitu bahwa kepada yang punya hakim bahwa ini loh attitude perempuan ini nih sudah profesional, lihat videonya gitu. Tapi itu nggak diizinkan. Jadi JPU-nya keberatan.
Lalu langkah apa bang untuk kasus ini bang? Ya, makanya kami ada di sini melapor. Ini langkah yang kami lakukan agar supaya anak ini diproses secara hukum, cara undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, sehingga ada efek jerah buat dia juga. Karena perbuatan dia ini sudah merugikan bukan saja anaknya, tetapi orang banyak. Termasuk 2 orang yang bersama-sama dengan anaknya Mbak Yuyun ini sudah jadi, bukan jadi tersangka lagi, sudah terpidana. Oh gitu. Jadi sampai saat ini belum ketahui ya posisi dari Nindya ini, posisi sekarang. Oh ya, kita nggak tahu dia di mana sekarang, tapi yang jelasnya bahwa akibat perbuatan dia banyak orang sudah dirugikan, bahkan masyarakat Indonesia. Kita nggak tahu, mungkin saja ada anak SD, SMP yang bisa sudah mengakses itu, dia menonton. Banyak yang sudah dirugikan. Dan jika akhirnya suatu saat nanti ketika muncul publik atau tambahan dan keluarga sendiri membuka komunikasi, minta maaf, seperti apa bang mungkin? Kalau orang minta maaf, kami pasti memaafkan. Tetapi proses hukum tetap berjalan, ya kan? Anak saya udah sampai. Karena akibat dari perbuatan dia itu, anaknya Mbak Yuyun sudah jadi korban. Kemudian pada kesempatan sore hari ini, kami dari tim hukum juga Mbak Yuyun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Polda Metro Jaya yang telah menerima kami dan menerima laporan kami, dan yang disampaikan oleh petugas Polda Metro Jaya, pihak petugas Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti laporan yang sudah kami sampaikan kepada pihak Polda. Mbak Yuyun, mungkin sedikit dong, gimana sih kondisi anak sendiri? So far kan ini kan memang mengguncang sekali mental, psikologi segala. Gimana sih Mbak Yuyun sebagai orang tua menguatkan, mensupport, apalagi memulihkan juga nama baik anak juga? Ya, maka dari itu saya juga mohon doa semua ya, mudah-mudahan nanti putusan kasasi ini anak saya bisa bebas gitu. Karena secara apa ya, bisa lihatlah dari proses penangkapan aja di sekolahan yang itu dilihat oleh teman-temannya juga gitu kan, pendidik yang itu udah salah sekali gitu kan dari pihak oknum suka gitu kan. Anakku udah sejak saat ini ya secara psikis ya kena lah ya, mental saya sendiri pun saya harus menguatkan diri saya juga harus menguatkan anak saya gitu kan. Belum lagi yang nggak tahu ceritanya mereka membuli itu, kasihan sih, apalagi dia dalam kondisi sakit. Masih konseling sih saat ini. Masih konseling terus Mbak? Iya. Seperti apa sih mungkin metode konselingnya sendiri? Ada berapa minggu atau berapa bulan sekali untuk? Seminggu sekali sih. Kalau fisioterapinya dia seminggu 3 kali. Ya saya bawa happy aja lah, bawa dia senang aja gitu. Tapi yang Mbak Yuyun lihat dari anak Mbak Yuyun sendiri sekarang gimana? Ya dengan adanya ini kan akhirnya dia mungkin agak sedikit lega ya. Artinya dengan fitnahan orang tuanya gitu kan, yang harusnya saya melaporkan orang tuanya juga gitu loh, karena orang tuanya itu ikut menjebak dengan menggunakan video asusila anaknya gitu, ya kan gitu, karena nggak mungkin orang tuanya nggak tahu kelakuan anaknya seperti ini gitu kan. Nah ya apa ya, ada sedikit dia juga pelaku saat ini dilaporkan kan, karena kemarin juga sempat kita juga apa ya, propamkan ininya apa oknumnya, dan kemudian jawaban dari propamnya kan dikembalikan lagi ke si propam suka. Nah itu kita juga agak kok seperti ini gitu kan, ini kan udah jelas-jelas banget gitu loh, juga ada apa ini gitu. Makanya kita akan ke Mabes juga ya Bang ya, nanti kita akan menanyakan gitu loh, karena kalau seandainya oknum-oknum ini menindas rakyat kecil ya, saya seperti saat ini saya sebagai rakyat kan, kalau tidak diproses oleh yang apa namanya, yang berhak gitu, gimana gitu loh, nanti kalau di masa depan mereka menduduki posisi makin banyak dong rakyat yang ditindas gitu. Gimana Bang langkah selanjutnya Bang? Akan ke Mabes juga menyurati pihak Mabes sendiri? Kami bukan menyurati, tapi kami mau datang ke Mabes Polri, dalam hal ini kepada Divisi Propam Mabes Polri, mempertanyakan kelanjutan dari kasus oknum polisi yang sudah dilaporkan. Karena dari Propam sudah, waktu itu Mbak Yuyun ini datang sendiri ke Propam Mabes Polri untuk melaporkan oknum polisi ini, lalu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sekarang Propam Polda Metro Jaya limpahkan ke Polres. Nah sampai hari ini Polres Suta tidak ada kejelasan tentang oknum-oknum polisi yang mengkriminalisasi klien kami ini, anak dari Mbak Yuyun.
Jadi kami menduga dia mengkriminalisasi anak dari Mbak Yuyun, bahkan pembunuhan karakter terhadap seorang anak SMA ini. Anak tidak diperlakukan selayaknya anak oleh oknum Polres Bandar. Terima kasih.